Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Syukur kita kepada Allah Azza wa Jal. Di kesempatan hari ini kita bisa bersinergi untuk membuka sebuah topik tentang rahasia sukses sang pembicara. Karena setelah kita kupas di sekian webinar, seminar, sebelum pandemi atau setelah pandemi, bahwa banyak sekali di antara customer, peserta seminar yang meminta kajian eksklusif tentang public speaking. Maka banyak yang mengira kalau public speaking ini identik dengan ceramah, public speaking ini identik dengan bicara di atas mimbar, public speaking hanya identik dengan presentasi di depan guru atau dosen. Padahal sebenarnya public speaking ini dibutuhkan untuk semua profesi. Apapun profesi kita, sangat dibutuhkan yang namanya retorika, bicara yang mengesankan, bicara yang berpengaruh, dan bicara yang naik kelas. Maka sebuah kebanggaan hari ini bisa merapat bersama satu topik yang mana ini sering ditanyakan oleh seseorang, yang mana dia butuh yang namanya retorika bicara. Maka people, saatnya niatkan dalam diri bahwa be brave in public speaking. Saatnya kita punya keberanian untuk bicara, karena bisa dibilang keberanian ini akan memunculkan sebuah spirit untuk mencoba, my people. Karena kalau kita kupas, berani memulai itu udah pasti berani mencoba. Berani mencoba untuk bicara, berani mencoba untuk tampil di depan umum atau tampil depan personal, itu hasilnya itu 50% berhasil dan 50% gagal. Tapi kalau tidak mencoba sama sekali, saya yakin 100% itu akan gagal, my people. Maka saatnya kita untuk berani mencoba terlebih dahulu. Ketika ada space untuk tampil untuk di depan orang, jangan tolak itu mikrofon. Ketika kita ada space untuk ngobrol di depan orang, tampil di depan umum, ambil itu mikrofon dan bicaralah. Yang kedua, ketika ada keberanian untuk bicara di depan umum, pasti kita akan mencoba merasakan ada feel stage yang luar biasa. Ada keajaiban yang luar biasa bahwa bicara itu nikmat, teman-teman. Bicara itu indah banget. Karena banyak orang yang merasakan bicara itu jadi beban bagi dia. Banyak yang depresi ketika bicara, banyak yang ketakutan saat bicara. Akhirnya dia nggak berani tampil beda depan orang. Tampil bedanya mungkin karena gugupnya kali ya. Karena tampil beda sangat penting. Kalau ungkapan Arab mengatakan khalif tu'raf, kalau kau ingin tampil beda, pasti kau juga akan dikenal. Maka di sini kita akan kaji sama-sama, my people. Kenapa saya selalu mengupas bahwa pembicara itu bukan hanya pembicara yang profesional, tapi harus menjadi pembicara yang berkarakter. Kami selalu mengatakan berkali-kali dalam sebuah segmen, baik seminar online atau offline, bahwa kita harus menjadi seorang pembicara bukan hanya profesional tapi berkarakter. Teringat ungkapan Albert Einstein bahwa banyak orang mengatakan kepintaran itu akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru, my people. Kepintaran justru karena faktor karakter. Kita kalau ingin menjadi guru yang berkarakter, kata-katanya. Kalau kita ingin menjadi seorang dokter yang berkarakter, termasuk dalam kata-katanya, sehingga pasiennya merasakan nyaman ketika bicara dengan dokter itu. Ketika you tampil depan orang, you seorang marketing, Anda harus menjadi seorang marketing, bukan hanya marketing yang profesional, tapi marketing yang berkarakter. Sampai customer Anda mengatakan, I need your product, I love your product, saya cinta banget produk Anda, saatnya saya beli. Baru 1 menit Anda bicara depan customer, tahu-taunya itu customer langsung membeli produk Anda. Termasuk bagi Anda mungkin seorang dokter, baru bicara 1 menit depan pasien Anda mengatakan, saya suka dan saya senang banget kalau dokter ini sudah bicara. Kata-katanya penuh dengan kelembutan, memberikan solusi yang terbaik untuk pasiennya, dan that karakter. Maka tak cukup hanya profesional, my people. Untuk menjadi pembicara yang pintar, very much di Nusantara ini. Untuk menjadi pembicara yang profesional, sangat banyak di negeri ini. Yuk, saatnya kita terlahir untuk menjadi pembicara yang berkarakter, yang berpengaruh, dan menginspirasi orang-orang sekitarnya. Maka kalau kita lihat di negara-negara lain, teman-teman, ketika kumpul hari itu bersama all of speaker Indonesia, bahkan dari internasional, ternyata kalau kita kupas pembicara berkarakter di beberapa negara,
Kita lihat di Amerika Serikat, pembicara berkarakter di Amerika Serikat itu jumlahnya sampai 11,5%. Kalau kita kupas lagi di negara lain selain Amerika, di Jepang itu pembicara hebatnya teman-teman. Dari mulai level TK, SD, SMP, SMA itu sampai 10% karena mereka udah ditatar untuk jago dalam hal bicara. Kita lihat lagi di negara lain selain Amerika dan Jepang, ada Korea Selatan. Korea Selatan itu hampir sama dengan Amerika. Pembicara hebatnya, pembicara kerennya itu 11,5%. Malaysia, tetangga kita, itu 2,1%. Singapura dengan kedisiplinannya, anak didiknya, mereka ditatar untuk menjadi seorang speaker, mereka ditatar untuk menjadi seorang pembicara yang hebat. Alhasil, amazing. Setelah mereka lulus dari sekolah, mereka lulus dari kuliahan, mereka hadir dalam karirnya menjadi profesional speaker, menjadi pembicara yang berkarakter, yang mewarnai setiap corporate yang ada di Singapura. Sampai Malaysia dan Singapura ini terus bersaing. Malaysia 2,1%, walaupun jauh dengan Singapura yang 7,2%. Dan ternyata kalau kita zoom satu slide ini, my people, pasti semua lagi menunggu Indonesia kira-kira berapa persen. Ternyata kesimpulannya Indonesia itu 1,55%. Jadi presentase pembicara di Indonesia itu 1,55%. Di Indonesia itu banyak banget pembicara yang pintar, my people. Pembicara yang keren aja gitu loh, knowledge-nya aja yang jago. Tapi karakternya itu yang mungkin harus dimunculkan di negara tercinta kita ini. Maka bisa dong dari sebuah tayangan ini kita punya niat nawaitu nih. Kita harus menjadi pembicara yang bisa mewarnai, menghiasi langit Nusantara ini, my people ya. Maka saatnya kita bergerak teman-teman. Banyak di antara kita yang mungkin berpikir nanti aja deh bicaranya, nanti aja deh belajar public speakingnya. Kalau ada waktu sekarang, kenapa harus nanti, my people? Karena waktu ini terus berjalan dengan cepat, bergerak dengan cepat. Kalau Anda diminta untuk memilih, Anda memilih bergerak atau tertinggal, pasti juga akan memilih, saya memilih bergerak Pak Happy. Saya memilih bergerak aja deh Pak Chandra. Karena kalau speed kita hari ini 20 km per jam, minggu depan harus 60 km per jam, bulan depan harus 120 km per jam. Itu hukum alam, my people. Jangan sampai justru kita akan tertinggal. Kalau kita tertinggal sebentar saja, dunia sangat bergerak dengan cepat, dengan melaju. Dan jangan sampai kita termasuk orang yang tertinggal, my people. Karena bergerak atau tertinggal, semua tak bisa mengelak. Suka atau tidak suka, hari ini perubahan sudah terjadi. Setuju nggak teman-teman? Hari ini perubahan sudah terjadi. Karena perubahan ini tidak akan pernah berhenti meski kita bersikeras untuk tidak ikut berubah. Termasuk dalam zona bicara. Kalau kita bicaranya levelnya masih level low, nggak naik-naik ke medium paling tidak, atau ke high yang sifatnya expert, kita akan terlindas oleh zaman, my people. Andai kan suatu saat Anda interview dengan interviewer, kalau bicara Anda hanya sekedar bicara, saya yakin itu hasilnya juga akan nihil. Tapi kalau kita bicaranya berpengaruh, bisa menghipno lawan bicaranya, saya yakin you are amazing speaker. Maka kita harus berubah. Ada sebuah ungkapan yang selalu kami katakan di sebuah forum bahwa berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Saatnya hijrahkan strategi pola pikir kita yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Hijrahkan strategi bicara kita yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Maka yuk teman-teman, saatnya kita untuk menjadi pembicara yang dirindukan, pembicara yang ngangenin, pembicara yang ketika kita berhadapan dengan orang nyaman ketika kita melihat bicara. Ketika kita berhadapan dengan orang, kata-kata kita ini ditunggu oleh mereka. Kita ngobrol dengan personal atau depan umum, kata-kata kita itu akan menjadi good memory untuk mereka, dan Anda akan menjadi pembicara yang mengesankan, bukan hanya memuaskan. Anda kalau dipilih pembicara mengesankan atau memuaskan, banyak di antara kita, Pak Happy, saya harus menjadi pembicara yang memuaskan. Pembicara yang memuaskan, nanti customernya, audiensnya akan mengatakan, bro, you bicara hari ini memuaskan banget. Puas banget gua, puas gitu. Setelah itu udah Anda dilupakan begitu saja. Tapi kalau pembicara yang mengesankan, sampai kapanpun Anda akan diingat oleh orang itu. Sampai kapanpun you akan menjadi pembicara yang akan memorable, akan diingat terus bahwa Anda adalah pembicara yang menginspirasi orang-orang sekitar Anda. My people, satu senjata yang harus di-keep oleh semua pembicara adalah di 1 menit pertama.
kita harus ingat, we have to remember bahwa kesan Anda di mata mereka adalah di 1 menit pertama. Jangan sampai 1 menit pertama kita gagal bicaranya. Bisa dong 2 jam sebelum Anda bicara depan orang, kita berafirmasi. Berafirmasi itu sangat penting teman-teman. Salah satunya adalah besok saya pakai kostum apa ya gitu. Atau nanti 2 jam lagi setelah saya ketemu dengan orang itu saya akan pakai kostum apa ya. Saya akan menggunakan aksesoris yang mana ya. Kalau Anda akhwat mungkin mau pakai hijab yang mana ya. Jangan sampai kita salah kostum, karena 1 menit pertama orang akan melihat, wah ini orang bicaranya nice banget ya, ini kostumnya enak banget dipandang ya, ya Allah ini parfumnya enak banget ya, gitu Kak. Jadi 1 menit itu jangan sampai gagal, karena tidak bisa dipungkiri my people, antara 60-80% kesan audiens, kesan lawan bicara kita itu akan terjadi di 1 menit pertama saat kita bicara. Kalau 1 menit pertama kita gagal bicaranya, itu orang-orang di depan Anda akan lari di depan Anda. Kalau Anda di sebuah forum mengisi seminar 1 menit sudah gagal, mungkin sudah banyak yang angkat tangan dan dia mengatakan, mohon maaf mas, saya mohon izin ke toilet, dan dia nggak balik lagi ke ruangan Anda karena mungkin membosankan Anda saat bicara. Maka ada rahasia skill komunikasi yang efektif agar kita di 1 menit pertama itu goal di depan orang. Yang pertama teman-teman, kita harus tampil depan orang itu educate, berikan sesuatu yang baru. Kalau marketing, berikan produk yang baru, sampaikan knowledge itu dengan sesuatu yang mengesankan dan itu baru bagi lawan bicara Anda. Jadi jangan sampai ini produk sama dengan produk yang lain. Kalau Anda menjadi guru, jangan sampai peserta didiknya udah bisa menebak pasti materi yang disampaikan itu saja, tidak ada sesuatu yang baru. Jadi educate, berikan sesuatu yang baru. Ini sangat penting my people. Sampai nanti orang-orang mengatakan, ini materi baru nih, saya harus skip. I need your communication. Dia akan butuh komunikasi kita untuk sesuatu yang baru ini. Yang kedua adalah entertain. Apalagi generasi milenial, generasi alpha, mereka butuh banget yang namanya kita tampil dan mengentertain mereka. Kita nggak bisa kaku teman-teman menghadapi anak-anak milenial. Anda men-share-kan produk di depan anak-anak, depan customer, dan mereka levelnya adalah generasi alpha, generasi milenial. Oh, you have to entertain them. Anda harus memberikan hiburan, Anda memberikan sesuatu yang enjoy, dan mereka suka dengan gaya Anda hari itu. Kalau mereka udah jatuh cinta dengan Anda, saya yakin itu akan memberikan sesuatu yang menarik, dan mereka akan terus memantau Anda, mencari Anda dimanapun kau berada. Berikutnya adalah explain. Teknik deduktif ini penting my people, apalagi untuk para marketer people. Para marketing harus menggunakan senjata teknik deduktif saat bicara. Apa itu teman-teman? Jadi kalau kita ngomong depan orang nih Kak, bicara depan orang, men-sharekan sebuah produk, jangan langsung ke produknya teman-teman. Tidak ada salahnya dong Anda basa-basi dulu di situ. Sampaikan salam hormat, salam cinta untuk keluarganya dan sebagainya, dan itu sangat menghibur dong. Itu you just say, saya bangga bertemu Bapak hari ini, gitu kan? Itu sangat menghibur. Setelah itu baru mengexplain, menjelaskan apa tujuan Anda di situ ketika Anda bicara depan orang. Maka pembicara berkarakter ini sangat dibutuhkan my people, karena luar biasa ya, kalau public speaking ini banyak yang takut Kak untuk bicara. Dari tahun 2014 mungkin ya, kita roadshow ke beberapa titik, baik di lembaga pendidikan, baik di corporate, khususnya di lembaga pesantren ya. Di pesantren itu ada istilah muhadoroh teman-teman. Public speaking itu muhadoroh namanya kalau dalam bahasa Arab, dan itu kegiatan mingguan. Dan banyak sekali ya yang mereka alergi banget dengan public speaking. Mereka nggak suka dengan gaya bicara untuk ngomong di depan orang di satu ruangan dan dilihatin orang. Banyak yang terjadi gempa 8,9 skala Richter, mikrofonnya bergetar gitu kan, keringatan, karena dia alergi untuk bicara. Padahal pada dasarnya saya bisa bicara seperti ini berawal dari ruang muhadoroh, ruang public speaking. Tapi ketika kita tampil, kemudian ada banner di belakangnya tulisannya Grand Seminar Public Speaking gitu ya, itu banyak banget di antara sorotan mata peserta yang hari itu, ini pasti deh muhadoroh, ini pasti deh namanya latihan pidato gitu ya kayak. Padahal sebenarnya ketika sudah kita kupas setelah 1 jam pertama, mereka baru ngeh bahwa
Ternyata public speaking bukan hanya ceramah. Ternyata public speaking bukan hanya muhadharah. Ternyata public speaking bukan hanya berada di atas mimbar. Karena apapun profesi mereka, butuh yang namanya bicara yang berpengaruh. Karena kalau kita kupas lebih banyak lagi, my people, manusia ini perlu komunikasi. Allah kaya dengan firman-firmannya. Nabi SAW kaya dengan sekian sabdanya. Dan kita sebagai manusia, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia yang diciptakan lemah pun, kita harus pandai berbicara. Bukankah tercantum dalam Al-Quran, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Yang artinya adalah Allah yang menciptakan manusia, 'allamahul bayan. Dialah Allah yang mengajarnya pandai berbicara. Jadi al-bayan itu artinya maharah fil kalam. Kita harus pandai berbicara, dan itu tercantum dalam Al-Quran. Sabda Nabi SAW, salah satunya adalah inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya ketika bicara itu haruslah sihra, menyihir, menghipno. Bukankah pakar bahasa tubuh juga pernah mengatakan, Alan Barbara dari California, bahwa hipno audience itu sangat penting. Bahasa tubuh itu berpengaruh ketika kita bicara. Menghipno kata-katanya, sorotan matanya. Kadang ada orang yang sebelum dia ngomong aja bahasa tubuhnya udah bicara, my people. Maka kita sudah tidak bisa meragukan lagi bahwa manusia perlu komunikasi. Sekarang kalau saya tanya, siapakah tokoh public speaking and you menjadikannya sebagai favorit? Ada yang menjawab, Pak Happy, kalau saya suka banget Agim kalau bicara. Agim itu dengan qaulan layyinan, kata-katanya lembut. Qaulan tsaqila, kata-katanya berbobot, ya kan? Kemudian qaulan karima, kata-katanya mulia. I like that. Saya juga suka gaya bicara Agim. Ada juga ketika kita datang ke kampus Universitas Bung Karno, memilihnya adalah Presiden Soekarno. Pak Happy, saya suka banget kalau Presiden Soekarno ketika bicaranya nice, bicaranya itu dengan menggunakan high voice dan menghipno orang-orang, sekalipun beliau sudah tidak ada, tapi jasa-jasanya, gaya bicaranya selalu terrecord sampai hari ini. Lihat, pembicara mengesankan, my people. Siapapun tokoh yang Anda pilih, yang pasti be yourself. Anda harus jadi diri Anda sendiri, jangan jadi orang lain. Anda tak bisa seperti Mas Mario Teguh, Anda tak bisa seperti Mas Ari Ginanjar gaya bicaranya. Be yourself, jadi diri Anda sendiri. Berikutnya, my people, ada yang bertanya, Pak Happy, untuk menjadi orang yang ketika bicara mengesankan di 1 menit pertama itu bagaimana caranya? Ini dia, Pak people. Ada namanya public speaking skill part 1. Jadi kalau kita bicara harus nice opening. Nice opening itu pembukaannya itu enak, my people. Jadi jangan sampai kita bicara di pembukaannya itu nggak enak. Contoh, ketika kita berdakwah, bersyiar, ceramah, itu udah lumrah, Kak. Dari dulu yang namanya ceramah itu udah pasti awalnya itu alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Itu orang udah menebak, jamaah udah menebak. Pasti setelah itu dia ngomongnya amma ba'du. Bisa gak sih gaya bicara kita, konten bicara kita jangan sampai bisa ditebak oleh orang-orang sekitar Anda, termasuk oleh jamaah Anda. Buat sesuatu yang baru, tapi goalnya ke situ-situ juga. Contoh seperti tadi saya membuka materi ini dengan hamdan wassana'an ala Allah azza wa jalla, salatan wassalaman ala rasulillah wa ba'd. Itu udah simple, Kak. Puji syukurnya dapat, salam takzim dan cinta kita kepada Nabi juga dapat. Jadi dari 1 menit pertama openingnya itu udah enak banget. Wah, orang udah, wah ini kok beda ya, gitu, Kak. Khalif tuh orang. Anda tampil beda pasti akan dikenal. The next, selain nice opening, salamnya antusias, my people. Jadi banyak orang yang salamnya itu openingnya dia low gitu, flat gitu bicaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tatapannya ke bawah gitu. Kalau enggak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tatapannya ke atas. Dia bicara dengan cicak di dinding, kawan. Bisa nggak salamnya antusias? Salam yang antusias kayak gimana ya? Yuk tatap mata jamaah kita, mata audiens kita dari sorotan 2 mata kita, my people. Banyak orang yang nervous saat bicara karena dia menyapa audiensnya itu bukan menyapa dengan sorotan mata, menyapu seluruh mata audiens, tapi dia berbicara sambil menunduk, berbicaranya sambil melihat ke atas. Akhirnya nggak bisa memberikan pengaruh untuk lawan bicara Anda. Salamnya antusias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bicara sambil tersenyum. Anda menunjukkan bahwa saya siap untuk bicara, siap untuk
untuk didengarkan oleh orang-orang di sekitar Anda. Dan berikutnya adalah introduction. Setelah salamnya antusias, ada introduction. Introduction itu memperkenalkan diri dong kawan. Jadi banyak orang yang bertele-tele memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra. Hari ini saya senang banget ya hari ini. Jadi begini, saya tuh ingin memperkenalkan diri. Kelamaan kak, orang nunggu kapan mulainya ini gitu kan. Jadi introduce yourself, memperkenalkan dengan gaya yang efektif, tidak bertele-tele. I give example. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. I think enough. You tak perlu bertele-tele. Berikutnya adalah mainkan emosi audience, my people. Sesekali saya membawa motivasi yang membuat mereka itu berirama emosinya. Sesekali mereka deg-degan, dalam sekejap mereka menangis, dalam sekejap mereka tertawa, dan mereka deg-degan itu gara-gara takut untuk ditunjuk maju ke depan. Itu emosi mereka dimainkan. Itu khusus untuk pembicara yang one for all ya, untuk bicara depan umum. Dan ini sangat penting. Dan dari semua yang saya sampaikan hari ini, yang paling penting dari itu semua adalah ini dia, my people. Smile face and smile voice. Orang yang bicaranya sambil tersenyum itu akan dirindukan banget, my people. Itu indah dipandang mata dibandingkan you bicara tanpa ada senyuman sama sekali. You bicara tidak ada smiling sama sekali. Akhirnya yang terjadi apa? Ketika Anda bicaranya cemberut, murung, nanti lawan bicara pun akan seperti itu. Maka saya sering mengupas, bicaralah dengan mind, bicaralah dengan heart, dan bicaralah dengan spirit. Kalau Anda bicaranya dengan hati, dengan mind, pola pikir, dengan semangat dan spirit itu, maka lawan bicara Anda pun akan merasakan energi itu. Banyak orang yang, Pak Happy, kayaknya saya ngomong ini gak didengerin deh sama mereka. Anda tahu gak gara-garanya apa? Karena kitanya ngomongnya asal bicara, my people. Kalau kita bicaranya dari hati, lawan bicara kita akan menerimanya dengan hati, percaya deh kak. Smile face, smile voice itu adalah salah satu energi yang akan memberikan spirit kepada orang-orang sekitar Anda ketika kita bicara. Banyak yang bertanya, Pak Happy, smile face saya tahu. Kalau smile voice, what is that? Apa itu smile voice? Smile voice itu kita bicara nih, orang di luar sana akan mengatakan itu, Mas Chandra pasti ngomongnya sambil tersenyum. That's smile voice. Jadi ini sangat penting, my people. Kekurangan warga Indonesia ini kalau bicara itu no smiling, tak ada senyuman. Tapi bukan berarti kita ngomong sampai tersenyum terus dari awal sampai akhir, my people. Sesekali ini sangat penting. Maka saatnya kita untuk mengonkan jiwa raga kita, my people. Mengonkan mata kita saat bicara, mengonkan mulut kita saat bicara, hati kita saat bicara. Biar orang-orang pun ikut on dengan Anda untuk mendengarkan apa yang akan Anda sampaikan. Salah satunya adalah satu hal yang harus di-on-kan dalam diri kita, dalam hal apapun, bukan hanya dalam hal public speaking, adalah visi. On-kan visinya, vision. Anda bicara hari itu untuk apa goalnya? Banyak yang orang gagal saat bicara karena dia nggak punya visi untuk apa-apa. Ini dia bicara hanya sekedar bicara, maka lawan bicara pun asal mendengar. On-kan visinya. Jadi dari awal Anda sudah menyampaikan kemana goalnya Anda bicara hari itu. Yang kedua adalah mission, misinya. Misi orang bicara hari itu adalah salah satunya bagaimana dia memberikan inspirasi kepada lawan bicara Anda, kepada seluruh audiens yang hadir hari itu, sampai orang semua tergerak dari gaya bicara Anda. Yang ketiga adalah on-kan kolaborasi, collaboration. Jadi ada vision, ada mission, and collaboration. Kolaborasi sangat penting, my people. Jangan sampai kita bicara sendiri tanpa ada orang-orang sekitar kita, tanpa ada tim yang membantu kita, tanpa ada panitia yang selalu menghandle acara kita. Kolaborasi sangat penting. Apa salah satunya? Anda mau tampil di depan orang, pasti Anda butuh dong panitia hari itu. Soundman-nya siapa, yang standby di mikrofon siapa, stage manajernya siapa, flow directornya siapa, FD siapa. Dan ini sangat penting, my people. Jangan sampai Anda tahu-tahu tampil tanpa tahu persiapan yang kayak gimana mikrofonnya, soundnya kayak gimana, aulanya di mana. Dan ini butuh kolaborasi dengan orang sekitar. Berikutnya, selain vision, mission, collaboration, ini yang paling penting dari semuanya adalah apa, people? On-kan passion-nya. Jangan sampai visinya ada, misinya ada, kolaborasi dengan orang-orang sekitar ada, tapi nggak ada passion.
Dia bicara bukan passionnya, dia tampil depan orang ini bukan sesuatu yang dia sukai gitu loh Kak. Passion itu kan sesuatu yang dia suka. Saya bicara hari ini, I love that. Saya cinta bicara, saya suka bicara gitu kan. Dan ini saya memberikan inspirasi di depan orang, dan ini sangat penting sekali my people. Maka tunjukkan passion Anda saat bicara. Jangan sampai kita bicara tanpa passion, jangan sampai kita bicara tanpa vision, jangan sampai kita bicara tanpa mission, apalagi tanpa kolaborasi. Maka hampir 25 menit saya bicara hari ini menunjukkan bahwa bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Oke? Anda ibu rumah tangga, bicaralah dengan nice di depan pasangan Anda, di depan buah hati Anda. Anda kepala keluarga, Anda adalah seorang leader yang berkarakter, yang bicaranya berpengaruh, bicaranya memberikan warna untuk keluarga, dan ini sangat dirindukan oleh orang sekitar Anda. Terima kasih, saya Happy Chandra. Semoga materi public speaking, materi tentang retorika bicara berkenan untuk kita semuanya. Salam public speaker. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.